قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Malam ini kita memasuki malam ke-8. Berarti insyaallah tinggal 2 malam lagi, malam-malam Asyura. Dan insyaallah kita 3 malam, karena malam ke-11 insyaallah kita masih melaksanakan bersama kehadiran Ustaz Musa Kazim Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan pada kita, sehingga kita bisa terus merayakan, meramaikan majelis-majelis azza, majelis-majelis duka untuk Aba Abdillahil Husain. Karena kita tahu, sebagaimana malam kemarin saya sampaikan, bagaimana keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis azza, yang mana setiap hadir Sayyidah Zahra alaihassalam melihat wajahnya, setiap hadir dia Imam Husain menyampaikan istighfar untuknya. Begitu juga dengan Rasulullah, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Hasan Al-Mustaba, semua memohonkan ampunan untuknya. Dan bahkan Imam Husain memaafkan bukan hanya pribadi yang hadir saja, tapi bahkan kedua orang tuanya pun namanya dicatat oleh Abi Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam. Selain itu, sebelum kita masuk dalam kajian tentang kemuliaan Abi Abdillahil Husain, malam ke-8 ini kita biasanya dikaitkan dengan Abul Fadl Abbas. InsyaAllah akan dibawakan narasi tentang kelahiran dan syahadah Abul Fadl Abbas. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tapi malam ini sebelum kita masuk tentang hal tersebut, kalau kemarin kita bicara tentang orang yang hadir kepada majelis-majelis duka Aba Abdillahil Husain, malam ini kita sedikit bicara tentang orang-orang yang mempersiapkan tempat untuk Abi Abdillahil Husain, yang mempersiapkan acara-acara majelis duka untuk Abi Abdillahil Husain. Karena kita tahu perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan untuk memperingati kesyahidan Imam Husain dan majelis-majelis untuk mempelajari kehidupan dan perjuangan Imam Husain, maka itu harus ada orang-orang yang mempersiapkan tempat tersebut. Banyak riwayat menceritakan bagaimana orang-orang yang mempersiapkan tempat tersebut mendapat keutamaan-keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat seperti itu. Salah satu hal saya akan membahas di sini satu riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, itu yang berada pada surat Az-Zumar ayat ke-73. Ya. Salah satu ulama Syiah pernah bertanya, beliau bingung dengan arti ayat ini, karena ayat itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim waziqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka, kalau dalam bahasa Indonesia diantar ke dalam surga secara berombongan. Tapi makna sebenarnya itu bukan diantar, tapi diseret untuk masuk dalam surga. Seorang ulama berkata, saya sempat bingung, saya bingung selama ini, kenapa ada orang masuk surga diseret untuk masuk? Karena orang masuk surga kan orang berebut untuk masuk mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang normal, orang-orang yang sadar, mereka kan berebut masuk. Tapi kenapa ada orang yang diseret untuk masuk surga? Kalau diseret masuk ke neraka, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena kita tahu kalau masuk neraka orang pasti takut dengan yang namanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama tersebut bertanya-tanya dan dia mencari apa arti makna wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Akhirnya beliau mendapat riwayat demi riwayat yang menceritakan bagaimana orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia, mereka mempersiapkan acara-acara untuk Abi Abdillahil Husain. Mereka disebut dengan Khuddamul Husainiyah, para pembantu-pembantu di Husainiyah. Yang tentu saja bukan hanya yang
Ya, ada yang menggelar karpet, merapikan sandal, menyiapkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Hal itu, manfaat dari hal-hal tersebut disebut orang-orang yang huddamul Husain. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menyambut duyuful Husain, orang-orang yang menyambut tamu-tamunya Abi Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dari itu ulama ini lalu berpikir ketika membaca sebuah riwayat, ada sebuah riwayat dikatakan bahwa para orang-orang yang berbuat untuk perayaan atau mempersiapkan segala sesuatu untuk acara tersebut, satu hari ketika mereka telah meninggal dunia dan mahsyar telah dibentangkan, dan artinya saat-saat di mana orang menentukan di manakah mereka berada, lalu ada seruan nanti di alam sana, aina khuddamul Husain. Di alam akhirat ada seruan, aina khuddamul Husain, di mana para pembantu-pembantu Al-Husain. Dan saat itu dikumpulkanlah orang-orang yang selama hidupnya di dunia dia mempersiapkan acara-acara Husainiyah seperti malam ini. Ketika dikumpulkan, para malaikat yang menjaga berkata, berkat Al-Husain Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Al-Husain mensyafaati kalian. Maka dari itu kata malaikat itu, sebelum kalian masuk surga, adakah permintaan kalian? Kata malaikat di sana. Mereka lalu berkata kepada para malaikat, orang-orang yang berkumpul menjadi khuddamul Husain. Makanya saya kemarin cerita, orang-orang berebut untuk menjadi khuddamul Husain itu karena memang luar biasa posisinya. Afwan ibu-ibu, anak-anaknya dijaga dipegang. Khuddamul Husain itu mereka berkumpul di hadapan para malaikat dan mereka bertanya kepadanya, apa yang kalian minta sebelum kalian dibawa masuk, sebelum kalian memasuki surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, wahai malaikat, selama kehidupan kami hanya melihat dharihnya Imam Husain. Kami hanya melihat makamnya Abi Abdillahil Husain. Kami tidak pernah melihat Abi Abdillahil Husain secara langsung. Kami hidup ini menyerahkan kehidupan kami untuk Imam Husain, tapi kami tidak pernah melihat Al-Husain. Kami hanya pernah melihat makamnya. Bahkan ada sebagian dari kami hanya memimpikan melihat makamnya. Ada berapa banyak khuddamul Husain yang tidak pernah ke Karbala. Maka dari itu ikhwan, lalu para malaikat itu memohon kepada Allah, menyampaikan, maka Al-Husain diperintahkan oleh Allah untuk mengabulkan permintaannya. Akhirnya Al-Husain dihadirkan di hadapan mereka, dan ketika mereka melihat Abi Abdillahil Husain dengan wajahnya yang bercahaya, mereka bertanya, ya ibna Rasulillah, kaifa qataluka, wahai putra Rasulullah, bagaimana engkau bisa terbunuh? Wajahmu yang begitu tampan bercahaya. Sebagian riwayat mengatakan bekas sayatan leher itu mengeluarkan cahaya, sehingga orang-orang itu menangis ketika melihat wajah Imam Husain. Dan mereka begitu luar biasanya ketika melihat Abi Abdullah, begitu cintanya sehingga seolah-olah mereka enggan lepas untuk melepaskan Al-Husain. Sementara pintu surga telah dibuka lebar untuk mereka. Para malaikat pun mendorong mereka, ayo masuklah kalian, masuklah sekarang. Tapi mereka enggan melepaskan imamnya Abi Abdillahil Husain. Yang karena Imam Husain tadilah mereka dimaafkan, karena Imam Husain lah mereka mendapatkan surga, karena Imam Husain lah apa yang mereka perjuangkan, perlakukan untuk Imam Husain, itu yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Mereka lalu ditarik oleh para malaikat. Barulah ulama ini berkata, inilah yang baru membuatku mengetahui makna wasiqal ladina taqu rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga dengan diseret untuk masuk ke dalam surga secara berombongan. Subhanallah. Masuknya surga saja mereka dipaksa masuk surga, karena bagi mereka surga tidak ada artinya tanpa Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Surga kecil dibandingkan kemuliaan Ahlul Bait.
Sehingga ada seorang yang mengatakan, seandainya aku masuk surga tapi di sana aku tidak melihat wajah Rasulullah, atau di sana aku tidak melihat wajah Amirul Mukminin, tidak melihat wajah Zahra dan Abi Abdillahil Husain, maka surga bagiku tidak ada artinya. Artinya tidak ingin mereka masuk surga. Maka tentu saja ketika masuk surga mereka dikunjungi Imam Husain, melihat memandang wajah Imam Husain alaihi salatu wassalam, itulah yang diharapkan oleh mereka, karena posisi surga mereka bersama dengan Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Ini kemuliaan orang yang mempersiapkan segala sesuatu untuk Abi Abdillahil Husain. Salah satunya, karena banyak riwayat-riwayat bagaimana seorang ulama bermimpi salah satu khuddamul Husain wafat. Ketika beliau setelah wafat, ulama tersebut mengatakan, aku semalam bertemu dengan fulan yang menjadi seorang pengurus Husainiyah. Ketika aku bertanya kepadanya dalam mimpiku, aku nampak dia berada di taman yang begitu indah. Dia duduk dengan pakaiannya yang mewah. Aku bertanya kepadanya, apa yang terjadi setelah kematianmu? Dalam mimpi dia berkata, setelah kematianku, aku dimasukkan ke dalam liang lahatku. Lalu tidak sama, datanglah Abi Abdillahil Husain, lalu menggandeng tanganku dan membawaku ke tempat ini. Subhanallah. Maka inilah kemuliaan-kemuliaan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Maka apapun yang kita lakukan untuk Imam Husain, ya kita lakukan walaupun kecil. Walaupun saya bilang kemarin menata sandal, hatta Imam Ja'far Shadiq menata sandal orang-orang yang hadir untuk Imam Husain, karena orang-orang yang hadir untuk Imam Husain berarti tamu-tamunya Imam Husain, mereka mulia, mereka menjadi orang-orang yang dipandang oleh Zahra, maka pelayan-pelayannya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan seperti ini. Maka marilah kita setiap acara-acara Asyura atau berkaitan dengan Abi Abdillahil Husain, berkaitan dengan Ahlul Bait secara umum, bukan hanya Imam Husain sebenarnya, tapi Imam Husain memang memiliki posisi yang khusus. Semua acara Ahlul Bait kita berlomba-lomba untuk apa yang bisa kita lakukan, hatta menata sandal, hatta melakukan sesuatu yang kecil, membersihkan tempat. Kalau saya ceritakan kemarin, kalau di Iran yang mau daftar untuk menjadi pembantu-pembantu di makamnya Imam Ridha alaihissalam, berebut mereka mendaftar, panjang daftarnya, bertahun-tahun mereka menunggu hanya untuk satu hari menjadi pembantu, dan itu sebuah kebanggaan bagi pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ini bagi kita yang mempersiapkan, dan yang hadir semua mendapat keutamaan dari Abi Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Perjalanan malam-malam Asyura kita sampai pada menjelang akhir-akhir malam-malam duka Abi Abdillah. Menjelang hari Asyura, malam-malam kemarin kita telah melihat bagaimana para pejuang-pejuang Karbala, sahabat-sahabat Abi Abdillahil Husain. Bagaimana kita melihat bagaimana pemuda-pemuda dari keluarga Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kita melihat bagaimana keberanian sahabat seperti Al-Khur. Kita melihat bagaimana keberanian kemarin Zuhair. Kita melihat keberanian, banyak sekali yang kita lihat. Dari malam-malam sebelumnya kita telah mempelajari hal tersebut. Mereka syahid, mereka terbunuh. Tapi marilah kita lihat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang kita lihat bukan hanya mereka yang syahid, tapi kita melihat bagaimana hati Abi Abdillahil Husain. Abi Abdillahil Husain cucu Rasulullah. Terjadinya pembunuhan kepada Imam Husain pas kurang lebih 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah dikuburkan wafat pada tahun 11 Hijriah, dan 61 Hijriah Imam Husain terbunuh. Artinya 50 tahun terjadinya mereka telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu saja hal itu hal yang sangat menyayat hati dan hal yang sangat menyakitkan bagi Abi Abdillahil Husain. Imam Husain, cucu kesayangan Nabi, dibantai sendiri. Tidak ada lagi pembelanya, semua orang meninggalkannya. Imam Husain
cucu yang Nabi yang begitu dibanggakan oleh Nabi, yang ketika masa kecilnya sering bermain di punggung Nabi. Ketika sahabat pernah bertanya, wahai Husain, luar biasa engkau menaiki sesuatu yang paling berharga di alam semesta. Tapi Rasulullah berkata, yang naik di punggung ini lebih luar biasa. Pujian Rasulullah kepada cucu Al-Husain yang di hadapan sahabat Rasulullah selalu membanggakannya. Tapi hari ini Al-Husain sendiri, ketika Al-Husain berteriak memanggil orang-orang untuk membantunya, orang-orang tersebut lari dan pergi. Orang-orang yang setia kepadanya, yang awalnya berangkat dari Madinah ratusan jumlahnya, bahkan ribuan jumlahnya, mereka satu demi satu mereka pergi. Begitu juga dengan orang-orang yang berjuang bersama Abi Abdillah dari pihak keluarganya, satu persatu dibunuh dan dibantai. Kesedihan Abi Abdillah al-Husain begitu luar biasa. Dan Abi Abdillah al-Husain alaihissalatu wassalam, beliau juga diasingkan sendiri. Ketika beliau memanggil, hal min nasirin yansuruni, apakah masih ada yang akan menolongku? Panggilan Imam Husain hanya panggilan hampa. Saat itu mereka di sana ada orang-orang yang setiap azan mereka menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tahu kepada Imam Husain, dan Imam Husain pun mengingatkan mereka, ana al-Husain, aku al-Husain, putra atau cucu Nabi Muhammad. Tapi mereka telah melupakan itu semua. Sehingga luar biasa kesedihan yang diderita oleh Abi Abdillah al-Husain. Beliau terbunuh dalam keadaan terasik. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, idza matal gharib bakat alaihil malaikatus samai wal ardi rahmatan lahu. Wahai Musa, apabila ada seorang yang mati sendiri, yang mati dalam keadaan gharib, terasing, maka para malaikat itu melihat orang yang mati sendiri tanpa keluarga, tanpa orang lain, dia mati sendiri. Seperti Abu Dzar yang mati di gunung Rabazah misalnya. Allah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka pada waktu itu para malaikat sama wal ard, malaikat langit dan bumi menangisi orang yang mati tersebut. Bagaimana sekarang apabila yang syahid, yang terbunuh dalam keadaan sendiri itu adalah Abi Abdillah al-Husain, cucu Nabi, manusia yang namanya saja begitu lahir, Rasulullah tidak berani memberikan namanya, tapi Allah yang menurunkan malaikat memerintahkan memberikan nama kepadanya dengan nama Subbair, sebagaimana namanya Nabi Allah Harun, yang arti nama tersebut dalam bahasa Arab artinya Husain. Namanya dari Allah. Allah menjamin dia dari salah satu manusia yang dijamin oleh Allah, yutahhirakum tathira, disucikan sesuci-suci. Kalau orang biasa saja mati terasing sendiri tanpa keluarga, tanpa pembela, maka malaikat menangisinya, maka wajar ketika Abi Abdillah al-Husain, tangisan malaikat, bahkan tangisan jin terdengar oleh orang-orang di saat itu ketika melihat bagaimana Abi Abdillah al-Husain terbantai sendiri. Satu hal yang luar biasa. Ikhwani, kemarin saya sempat bacakan, tapi ini saya bacakan lagi satu hadis ketika Rasulullah satu hari berada di rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, lalu berkata, kaifa bikum idza kuntum sar'a wa kuburukum syatta, bagaimana kalian apabila kalian nanti akan tercerai-berai dan kubur kalian terpisah jauh satu dengan yang lain. Imam Husain waktu itu masih kecil. Beliau bertanya kepada kakeknya, ana mautun au nuktal ya jaddi, aku ini terbunuh, mati sendiri atau mati terbunuh wahai kakekku. Kata Rasulullah, bal tuktal ya waladi, kau akan terbunuh wahai anakku. Lalu Imam Husain berkata, wa man yaqtuluna ya Rasulullah, siapa yang akan membunuh aku wahai kakekku Rasulullah? Rasulullah menjawab, sirarun nas, paling buruknya manusia. Falyazuruna ba'da qatlina ahad, apakah ada yang akan mengunjungi kami, yang berziarah kepada kami setelah kami terbunuh? Rasulullah berkata, na'am,
Ya, ta'ifatun min ummati yuriduna birri wa ziyarah. Sesungguhnya kelak ada sekelompok umatku. Lihat, Rasulullah mengatakan sekelompok umatku, artinya tidak seluruh umat. Umat Islam sekarang 2 miliar, taruhlah berapa ya sekarang yang berziarah kepada Abi Abdullah al-Husain. Maka Allah mengatakan hanya sekelompok umat. Dan sekelompok umat inilah manusia-manusia luar biasa. Dikatakan ta'ifatun min ummati yuriduna birri wa ziyarah. Sekelompok umatku akan mencari kebaikan dan menziarahimu, menyambung silaturahmi dan menziarahimu. Dan kata Rasulullah, kelak di hari kiamat aku akan hampiri mereka dan akan selamatkan mereka dari kesulitan hidup saat itu. Ini satu lagi nih dari Rasulullah. Ketika ditanya Imam Husain, sekelompok orang yang berziarah kepada Imam Husain alaihissalatu wassalam, kata Rasulullah, aku yang akan menjaminnya, yang akan memberikan kepadanya, mendatanginya. Ikhwani, kelak dalam riwayat semua orang itu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Semua menuju kepada Rasulullah. Ketika semua nabi melepaskan tanggung jawabnya kepada umatnya karena tidak mampu menghadapi beratnya mahsyar, hanya Nabi yang memanggil ummati, 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 datanglah kepadaku wahai umatku. Semua orang menuju kepada Rasulullah. Bahkan umat-umat dari nabi-nabi yang lain menuju kepada Rasulullah karena nabi-nabi mereka sudah tidak sanggup lagi, karena melihat mereka sendiri sudah dalam keadaan yang tidak bisa membantu, hanya syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan. Tapi orang-orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan menghampiri mereka. Subhanallah. Keutamaan. Kita melihat inilah keutamaan-keutamaan orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain. Lalu apa yang Imam Husain terima sendiri? Tentu saja kita melihat kalau yang Imam Husain terima kalau di surga itu satu hal yang pasti sudah. Begitu wafat Imam Husain, hilang semua rasa sakitnya. Imam Husain merasakan bagaimana pelukan bunda yang dirindukannya, bagaimana Rasulullah menyambutnya. Yang tertinggal adalah umatnya yang berduka. Umat-umat seperti kita yang selama ini tidak ikut berjuang kepada Imam Husain, tapi kita dituntut untuk belajar tentang Imam Husain. Kita menangis, kita berduka. Al-Imam Husain mungkin sudah berbahagia di alam sana, tapi Imam Husain seperti semalam saya sampaikan, terus melihat tempatnya terbunuh dan melihat orang-orang yang berziarah kepadanya untuk mensyafaatinya. Ini di akhirat kita tidak perlu bertanya lagi, karena Rasulullah jauh-jauh hari pernah berkata, ketika beliau Mi'raj, beliau melihat dua istana, istana hijau dan istana merah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, punya siapa dua istana kembar yang begitu indah? Tapi satunya dari jamrud yang luar biasa indahnya berwarna hijau, yang satu beryakut yang berwarna merah. Jibril berkata, ini punya cucumu Al-Hasan dan ini istana putramu Al-Husain. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa berbeda ya Jibril? Karena kelak putramu Al-Hasan akan diracun dan tubuhnya akan menghijau. Allah mengabadikan tersebut dengan istana surganya dari batu berwarna hijau. Dan kelak putramu Al-Husain akan mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan berlumuran darah, maka Allah abadikan dengan surganya, istananya yang berwarna merah. Pasti sudah. Tapi yang kita tanya, di dunia apa yang didapatkan Imam Husain, atau apa yang didapatkan kita semua? Balasan Allah kepada Imam Husain alaihissalam ada 3 di dunia, ikhwani. Yang pertama, al-imamah fi dzurriyyati. Kepemimpinan itu ada kepada dzurriyyahnya Abi Abdullah al-Husain. Kepemimpinan semua. Abi Abdullah al-Husain terbunuh, yang dilanjutkan adalah Ali Zainal Abidin, dilanjutkan oleh Muhammad al-Baqir, dilanjutkan Imam Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kadhim, dan seterusnya sampai al-Muntadhar al-Mahdi arjalallahu ta'ala farajahu syarif. Semua min dzurriyyatil Husain. Bukan berarti Imam Hasan tidak mulia. Imam Hasan lebih dari Imam Husain, karena Imam Husain pernah berwilayah kepada Imam Hasan. Posisi Imam Hasan adalah imamnya Imam Husain. Posisi Imam Ali di atasnya lagi. Imam Hasan dan Imam Husain pernah berwilayah kepadanya. Tapi posisi khususnya Imam Husain adalah salah satunya al-imamah fi dzurriyyati. Kepemimpinan dari Al-Husain, ke bawahnya adalah keturunan dari Imam Husain. Ini hal yang pertama yang didapat oleh Imam Husain di dunia.
Sehingga kepemimpinan sampai Al-Mahdi Al-Muntadhar pun Imam Husain, keturunan dari Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Kalau dalam riwayat saudara-saudara kita keturunan dari Imam Hasan. Tapi sebagian yang mengatakan betul Imam Hasan, tapi maksudnya Imam Hasan Askari. Itu juga sebagian ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan hal tersebut. Yang pertama, al-imamah fi dzurriyyati. Yang kedua yang dipaparkan Imam Husain apa? Asy-syifa'u fi turbatihi. Pengobat penyembuhan dari turbahnya Abi Abdullah Al-Husain. Dari tanah makam Abi Abdullah Al-Husain. Ikhwani, perlu dipahami memakan tanah itu hukumnya tidak boleh, haram hukum. Illa tanah turbatul Karbala, turbahnya Imam Husain, karena di situ ada penyembuh, di situ ada obat. Di tanah Abi Abdullah Al-Husain, di situ orang-orang yang sakit parah terkadang mengambil sedikit, dan di situ ada kemuliaan turbah yang luar biasa. Ada riwayat berapa dulu ada seorang ulama ketika ingin tahu turbah ini seperti apa, kita melihat ini. Kenapa di situ juga ada penyembuhan? Ada satu orang India katanya yang mempunyai kesaktian luar biasa, yang mengetahui segala sesuatu. Ini benda apa yang tertutup, di sana ada apa, di situ ada apa, dia tahu tanpa harus melihat. Dia punya mukasyafah tingkat tinggi, tingkat dewa, karena memang dia mungkin mengambil pakai dewa-dewanya. Jangan, kita juga harus melihat bahwa jangan melihat kesaktian itu sebagai sebuah mukjizat atau karamah. Karena kesaktian bisa dimiliki oleh siapapun. Ya, ada orang-orang yang sakti lebih banyak. Pada masa Imam Ridha pun ada orang India yang didatangkan, orang Hindu yang mempunyai kesaktian, tapi mereka tunduk di bawah Imam Ridha. Satu hari ulama ini, orang India ini mau dipertemukan, siapakah orang yang paling hebat, yang bisa menebak apapun yang ada. Datanglah seorang ulama, saya lupa apa ulama Alama Majlisi atau yang lain, saya lupa. Orang itu, ulama itu mendatangi beliau lalu berkata, kalau kamu memang hebat, kamu pasti melihat ada sesuatu yang apa yang ada dalam genggaman tanganku. Dia megang dalam genggamannya begini, ulama tersebut. Seorang Hindu tersebut kebingungan. Dia tidak menjawab. Dia bingung, dia berpikir lama, dia berpikir. Lalu dia bertanya, ulama tersebut bertanya kepadanya, kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak menjawab? Dia bilang, aku tahu yang ada di tanganmu itu, aku tahu, tapi aku tidak bisa menyebutkannya. Kenapa engkau tidak bisa menyebutkannya? Karena apa yang ada dalam genggaman tanganmu itu tidak ada di dunia ini. Itu tidak ada di dunia ini. Sesuatu yang aku tidak tahu itu apa. Ketika dibuka, ternyata itulah turbatul Husain, turbahnya Imam Husain alaihissalam dalam genggaman. Maka jangan sembarangan turbah itu, apalagi turbah yang itu bagian dari tanah-tanah surga disebutkan di sana. Sehingga orang itu mengatakan, aku tidak mampu melihat itu apa, karena aku tidak bisa melihat. Dan dalam turbah itu ada kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Jadi kalau ulama sering memberikan, atau dalam cincin kadang-kadang ada turbahnya, serbukan turbah, kan di situ ada batu-batu surga. Al-imamah fi dzurriyyatihi. Para imam ada keturunannya. Yang kedua, asy-syifa'u fi turbatih, kesembuhan ada pada turbahnya, pada tanah makam Abi Abdullah Al-Husain. Dan yang ketiga, al-ijabatu tahta kubbatih, dan ijabahnya Allah. Apabila orang berdoa bermohon kepada Allah, maka salah satu yang diijabah oleh Allah tahta kubbatih, di bawah kubbahnya Abi Abdullah Al-Husain. Kenapa kita harus berziarah ke makam Imam Husain? Karena di bawah kubbah Imam Husain, maka semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal yang diterima oleh Imam Husain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tapi bagi kita yang belum sempat ke Karbala, yang belum diberikan oleh Allah kesempatan, walaupun kita juga harus berusaha. Kalau ada waktu, kita rezeki, kita mencari sarana dan uang untuk bisa pergi ke sana, berziarah ke sana. Karena satu hal yang luar biasa, kubbahnya Imam Husain, satu hal yang indah, dan antum akan melihat sesuatu yang luar biasa ketika datang ke sana. Tapi seorang ulama mengatakan, ketahuilah bahwa kubbah Al-Husain tidak hanya berada yang di Karbala. Kubbah Al-Husain juga bisa ada di majlis-majlis Husaini. Kubbah Al-Husain ada di setiap tempat yang di situ dibacakan, diagungkan Al-Husain, diceritakan tentang Al-Husain, dipelajari tentang perjuangan Al-Husain, dan disitulah orang membaca ziarah kepada Abi Abdullah Al-Husain.
Husainiyah adalah kubah-kubah kecil dari kubah utama yang ada di Karbala saat. Maka kesempatan kita hadir di tempat-tempat di Husainiyah yang memang disiapkan untuk ajaran Nabi Abdullahil Husain, maka di situ kita juga bisa menengadahkan tangan kepada Allah dan memohon kepada Allah, karena ada janji bahwa al-ijabatu tahta kubbatih, bahwa ijabah dari Allah ada di bawah kubahnya Abi Abdullahil Husain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, perjuangan Al-Husain adalah satu hal perjuangan yang menjadi legenda sepanjang masa. Sepanjang masa kita akan mengenang Al-Husain alaihissalatu wassalam. Al-Husain bukan hanya menjadi pegangan orang-orang pengikut Ahlul Bait, orang-orang Syiah, tidak. Tapi sebetulnya semua kaum muslimin harusnya mengenang Imam Husain. Karena seluruh kaum muslimin setiap salat mereka mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau ala ali Sayyidina Muhammad di kalangan ikhwan kita, dan tidak ada yang berselisih satupun bahwa yang disebut Ali Muhammad salah satunya adalah Abi Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam. Maka semuanya mengenang Al-Husain. Sekarang di Indonesia peringatan Asyura sudah menjadi budaya. Yang sampai disampaikan tadi bahwa di hari yang sama kita di tempat yang sama berdekatan itu ada juga kegiatan peringatan Asyura ala Bubuhan Banjar. Artinya mereka juga mempunyai peringatan-peringatan seperti itu. Ini yang perlu kita tahu. Al-Husain telah menjadi budaya. Indonesia pun mengambil budaya Husainiyah tersebut dalam tabut, dalam tabui misalnya, atau dalam hal bubur suro misalnya, baik di mana-mana beberapa tempat ada bubur suro. Kalau di Madura bubur suro itu warnanya pedas, putih pedas. Tapi kalau di tempat lain biasanya merah putih, merah darah dan putih itu artinya kesucian. Tapi kalau di tempat kami di Madura buburnya pedas. Kenapa pedas? Karena sana pedasnya hati, karena melihat sedihnya hati karena terbunuhnya Imam Husain alaihissalatu wassalam. Tapi kalau di hari Arba'in di Madura juga ada bubur merah dan putih, karena merah melambangkan Al-Husain, yang merah berarti dengan darahnya, dan yang putih melambangkan kesucian Al-Hasan. Itu menurut budaya-budaya di Indonesia. Artinya Al-Husain milik semuanya. Maka kita pun juga seharusnya menyebarkan Al-Husain kepada semuanya sebisa kita. Kenapa? Dengan demikian kita mengajak orang-orang untuk menuju Qubbatul Husain agar mereka mendapatkan syafaatnya dari Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, malam ini malam ke-8 kita juga akan melihat nanti bagaimana dari narasi insyaallah yang akan dibawakan nanti tentang kehidupan atau tentang kelahiran dan kematian Abul Fadl Abbas, anak Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, yang dilahirkan memang khusus untuk membela Abi Abdullah Al-Husain. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini membuat senyum Al-Abbas melihat kita para pecintanya. Mudah-mudahan kita hadir hari ini, kita mendapatkan senyum Abi Abdullah Al-Husain karena berkumpulnya kita, dan kita mendapatkan syafaatnya Zahra dan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga suaminya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajmain. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.